Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi baik dan sehat ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bilangan biner dan heksadesimal. Apa itu bilangan biner dan heksadesimal? Tentu saja lebih dahulu basis bilangan. Basis bilangan adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Ini disebut dengan basis bilangan. Contohnya, bilangan basis 3 merupakan kelompok bilangan dengan banyaknya anggotanya hanya 3, di mana basis 3 ini terdiri dari angka 0, angka 1, dan angka 2. Yang sering kita jumpai adalah bilangan basis 10, di mana bilangan-bilangan itu terbentuk dari angka yang berjumlah 10 tadi, yaitu bilangan 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, 8, dan 9. Ini juga disebut dengan bilangan desimal. Ini yang sering kita gunakan. Kalau basis 3 terdiri dari 0, 1, 2. Kalau basis 4, 0, 1, 2, dan 3. Oke. Kalau basis 5, berarti terdiri dari 4 angka atau digit ya. Basis 5 terdiri dari 5 angka atau 5 digit yang diawali dengan angka 0. Kalau basis 5 artinya 0, 1, 2, 3, 4, dan 3. 1, 2, 4, dan 3, bukan 5. Oke, kita sudah ada bayangan ya untuk basis bilangan. Pada bilangan basis 10, arti dari bilangan 352 dan 7802 adalah, ya, siapa yang tahu artinya itu apa? Kalau pada basis 10 artinya itu 352 itu artinya 300 ditambah 50 ditambah 2. Ya, betul kan? Iya, betul, 352. Di mana 300 itu terbentuk dari 3 kali 100, 50 itu 5 kali 10, dan 2 itu 2 kali 1. Namanya basis 10. Nah, berarti sebagai pengalinya adalah angka 10. Dan 3 kali 100, 100 itu dibentuk menjadi 10, yaitu 10 pangkat 2. 5 kali 10. Nah, 10-nya itu pangkat 1. 2 kalikan 1. Kita ketahui satu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Kalau 10 pangkat 0, ya artinya 1, nilainya 1 ya. 2 kali 10 pangkat 0 itu sama saja 2 kali 1. Sudah ada bayangan belum? Nah, ini bentuk umum dari basis 10 itu ya, dikalikan dengan 10 pangkat. 10 pangkat diawali dari sebelah kanan, yaitu 10 pangkat 0. Untuk 7.802. Nah, 7.802 itu terdiri dari 7.000 ditambah 800 ditambah 0 ditambah 3. Kenapa di sini 0? Karena tempat pada bilangan 7.803 tempat satuannya 3, tempat puluhannya 0, tempat ratusannya 8, tempat ribuannya 7 kan. Nah, kita tulis jadinya 7.000 itu 7 kali 1.000, 800 itu 8 kali 1.000, 0 itu 0 kali tempatnya ini puluhan ya, kalikan 10, 3 kali 1. Nah, satuannya itu kalikan 1. Hal ini kita rubah ke dalam bentuk bilangan 10 pangkat ya. Jadinya ini untuk 3 kali 1 yang paling kanan itu kan sama saja 3 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 nilainya 1. 0 kalikan 10. 0 kalikan 10. 10 itu 10 pangkat 1. 8 kali 100. 100 itu 10 pangkat 2. Berarti 8 kali 10 pangkat 2. Sebelah kirinya, paling kiri, 1000. 7 kali 1000. Dimana 1000 itu adalah 1000 itu 10 pangkat 3. Oke. Lalu kalau dalam basis 3 bagaimana? Ada bilangan 10210. Ini bukan 1210 ya, bukan ya. Kenapa bukan 1210? Karena dia basisnya 3. Nah, berarti bilangannya adalah 1210 ini. Kalau ini basisnya 10, 1210. Tapi ini basis 3. Basis 3 bukan, artinya 1210. Tadi 1210. Artinya apa? Artinya ya sebagaimana di basis 10 ya. Kalau tadi 352, itu 352, 3 itu kan sebagai ratusan, berarti 3 kali
10 pangkat 2. 5 sebagai tempat puluhannya. Berarti 5 kali 10 pangkat 1. 2 kali satuannya, berarti 2 kali 10 pangkat 0. Sehingga 1, 2, 1, 0 ini dihitungnya dari sebelah kanan pangkatnya terkecilnya 0. Dari 0, pangkatnya 0, sebelah kanannya 0. Terus pangkat 3 itu ke sebelah kiri semakin membesar ya. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Sehingga 1 yang depan itu sebagai koefisien dari 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3, terus 2 itu sebagai koefisien 3 pangkat 2. 1 yang sebelah kanan dekat 0 itu 1 kali 3 pangkat 1. Dan sebelah kanan paling kanan itu 0 dikalikan dengan 3 pangkat 0. Jadi tergantung dari basisnya. Kalau basis 10 kalikan 10 pangkat. Mulai dari yang terkecil pangkat 0 di paling kanan ya, bilangan paling kanan. Ke kiri itu pangkatnya naik 1-1. 3-nya juga naik 1-1. Oke, sudah mulai paham ya untuk basis 3 seperti itu. Lalu untuk 001 pada basis 3 bagaimana artinya? Oke, artinya kalau 001 pada basis 3 ya 0 sebelah kiri itu kalikan 3 pangkat 2 ditambah 0 kali 3 pangkat 1 ditambah 1 kali 3 pangkat 0. Kalau masih bingung, coba dicermati kembali di basis 10. Kalau basis 10 itu kalikan 10 pangkat ya. Contohnya kembali lagi 352. Bilangan yang sebelah kanan, digit angka sebelah kanan itu 2. Maka 2 dikalikan 10 pangkat 0. Kirinya naik 1, kirinya 5. 5 kali 10 pangkat 1. Naik lagi pangkatnya untuk 10-nya di sebelah kanan. 3-nya kalikan 3 kali 10 pangkat 2. Setelah 5 kali 10 pangkat 1, ya 3 kali 10 pangkat 2. Untuk 7.803 pun sama ini ya. Mulai paling sebelah kanan itu pangkat 0 ya, 10 pangkat 0. Untuk 3 dikalikan 10 pangkat 0. 0 dikalikan 10 pangkat 1, naik lagi 8 dikalikan 10 pangkat 2, naik lagi 7 kalikan 10 pangkat 3. Itu untuk bilangan basis, untuk basis bilangan. Ini secara umum. Sekarang untuk yang bilangan basis biner nantinya ke dan heksadesimal. Sebelum ke sana notasi basis bilangan, kita bisa mengidentifikasikan notasi basis bilangan. Jadi pada bilangan basis 10, bilangan 352 dinotasikan dalam basis 10 itu ada yang menulisnya langsung 352 kalau sudah ada keterangan basis 10. Ada yang nulisnya itu di bilangannya. Kalau ada 352 terus ada indeksnya 10, ada angka di bawah itu 10, maka indeks ini 10 ini menandakan dari basisnya. Ini berarti basis 10. Nah, seperti itu ya. Ada yang nulis seperti itu. Kalau pada 3 ya sama. Kalau pada bilangan basis 3, 102 itu kalau dalam basis 3 bisa dinotasikan dengan 102 bawahnya angka 3. Lalu kalau pada basis 5 ya sama basis 5, tapi tidak kita pelajari ya. Basis 3 juga kita tidak pelajari. Yang akan kita pelajari di basis 2. Basis 2. Contohnya ini pada basis 2 bilangan 1111110 dinotasikan dengan basis 2 ya 1111102. Lalu kalau pada N, basis N bagaimana? Kalau ada bilangan PQRS di mana PQRS ini kurang dari N ya, harusnya kurang dari N. Kalau basis 2 ya harus bilangannya harus kurang dari angka-angka 2 kan. Kalau basis 3 ya bilangannya tidak boleh sama atau lebih dari 3 kan. Basis 10 ya tidak boleh angka bilangannya lebih dari 10. Seperti itu. Maka notasinya ketika basis N ya tinggal untuk indeksnya di bawahnya PQRS, bawahnya ada N. Sudah pahamkah bilangan basis? Kita akan dalam tentang bilangan biner. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner disebut juga bits, yang merupakan singkatan dari binary digits atau basis 2. Jadi bilangan biner itu basis 2 ya. Karena basis 2 maka dia hanya memiliki 2 angka saja atau 2 digit saja, yang terdiri dari angka 0 atau digit 0 dan digit 1, angka 0 dan angka 1. Kegunaannya pada bilangan biner itu ini kalau di bidang digital nanti ada pernyataan iya atau tidak, on atau off, atau buka atau tutup ya.
Ini kegunaannya seperti itu di bilangan biner. Pada bilangan biner, arti dari bilangan 001 dan 1101 adalah tadi seperti pada basis 10 ya. Kalau basis 10 kalikan 10 pangkat, kalau basis 2 atau biner berarti 2 pangkat ya. Nulisnya dari sebelah kanan dulu, di mana 2-nya dipangkatkan terkecil yaitu 0. Nanti naik ke kiri setelah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, setelah 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, setelah itu 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat hasil nilai dari 2 pangkat 0 ini di tabel ada ya, nilainya kan 1. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 ya 0, 2 ya. 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 16, 2 pangkat 7, 128, 2 pangkat 8, nah dicari sendiri ya. Jadi bilangan 001 pada basis 2 atau bilangan biner itu artinya yang satu sebelah kanan itu dikalikan dengan 2 pangkat 0 dulu, terus ditambah 0 yang tengah itu dikalikan dengan 2 pangkat 1. Sedangkan 0 yang paling kiri itu dikalikan 2 pangkat 2. Nah, naik ya. Ke kiri itu pangkatnya naik bilangan 2-nya. Untuk 1101 artinya sebelah kanan itu yang satu sebelah kanan ya. Sebelah kanan dikalikan dengan 2 pangkat 0 ya. Terus 0-nya itu kalikan dengan 2 pangkat 1. Naik lagi ke kiri, 1 ke kiri, kalikan 2 pangkat 2. Ke kiri lagi, 1 kalikan 2 pangkat 3. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, bagaimana menyatakan bilangan biner ke dalam bilangan desimal atau basis 10? Caranya bagaimana? Caranya tinggal dihitung arti dari bilangan biner tadi. Contohnya, 002 dengan basis 2 kita mau merubah ke basis 10 ya 0 kalikan 2 pangkat 2 ditambah 0 kalikan 2 pangkat 1 ditambah 1 kalikan 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 1. Sehingga 0 kali 4 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 1. 0 kali 4 0, 0 kali 2 0. 1 kali 1 1. 0 tambah 0 tambah 1 1. Jadi 001 pada basis 2 itu sama saja 1 pada basis 10. Sudah paham belum? Oke, kalau belum paham, coba cermati kembali untuk contoh yang kedua. 11012. Nah, kita definisikan dulu arti dari 11012 pada bilangan biner. Definisinya ingat dari sebelah kanan 2-nya pangkat 0 ke kiri menjadi pangkat naik 1 ya, pangkat 1 ke kiri lagi menjadi pangkat 2, kiri lagi menjadi pangkat 3. Kalau basisnya 2 ya 2 yang dipangkatkan gitu ya. Untuk satu sebelah kanan itu satu sebelah kanan dikalikan 2 pangkat 0. Terus sebelah kirinya ada angka 0, 0 dikalikan 2 pangkat 1. Kirinya lagi ada bilangan 1 kalikan 2 pangkat 2. Kirinya lagi ada bilangan 1, 1 kalikan 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 0 1. Jadi diperoleh 1 kali 8 ditambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 1. 1 kali 8 8, 1 kali 4 4, 0 kali 2 0, 1 kali 1 1. Sehingga 8 tambah 4 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 13. Jadi 1101 pada basis 2 itu setara dengan 13 pada basis 10. Kalau masih bingung coba diulang lagi dari pengertian basis bilangan ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang mengkonversi bilangan biner ke desimal. Bagaimana kebalikannya? Kalau dari desimal kita berubah ke biner. Caranya bagikan dengan bilangan basisnya. Kalau basis biner itu basis 2 kan. Berarti bilangan 43 ini dan 120 ini kita rubah ke biner. 43 kalau kita rubah ke biner berarti bagi dulu 43 dibagi 2 berapa? 21 ya. Sisanya 1 kita tulis seperti itu. Terus tadi hasilnya 21. 21 sekarang dibagi 2. 10 kan ya. 10 kalikan 2 kan 20, masih sisa 1. Kita tuliskan sisanya 1. Sekarang 10-nya dibagi lagi dengan 2. 10 bagi 2 5. 10 bagi 2 5. 5 kali 2 10. Ada sisa tidak? Tidak ya. 0 ya. Sisanya 0. Lanjutnya 5 itu kita bagi lagi dengan 2.
bagi 5 bagi 2, 2 kan? 2 kali 2, 4. Sehingga sisa 1. Kita tuliskan sisa 1. Tinggal 2, 2 bagi 2, 1. 1 sisa 0. 1 masih dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa, berarti 0 kan? Nah, karena tidak bisa dibagi 2, masih 1. Nah, berarti sisanya 1. Lalu penulisannya, ini sisa-sisa inilah yang menjadi bilangan binernya itu. Nulisnya dari bawah ya. Dibalik kalau tadi dari atas ke bawah, baginya sekarang hasil dari bawah ditulis ke atas. Jadi, 43 pada basis 10 atau desimal itu setara dengan 1 dari bawah, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, nulisnya dari bawah ke atas. 1, 0, 1, 0, 1, 1, basis 2. Ini berarti 43 itu setara dengan bilangan biner 1, 0, 1, 0, 1, 1. Lalu bagaimana untuk 120? Oke, dihentikan dulu videonya. Anda coba coret-coret. Nanti kita cocokkan dengan videonya ya. Dihentikan dulu videonya. Dihitung sendiri. Nanti kita cocokkan. Oke, lanjut kita cocokkan ya. 120 dibagi 2 dulu, 60, sisanya berapa? 0. 60 bagi 2, 30, sisanya 0 juga. 30 dibagi 2, 15 ya, sisanya 0 juga. 15 dibagi 2, 7, sisa 1. 7 dibagi 2, 3, sisa 1. 3 dibagi 2, 1, sisa 1. 1 dibagi 2, 0, sisa 1. Kita ingat tulisnya dari bawah ke atas. Oke, dari bawah ke atas. Berarti tulisnya dari 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2. Jadi 120 desimal atau basis 10 kalau kita nyatakan dalam biner hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2. Oke, ada yang tanyakan untuk bilangan biner? Tidak ya. Sekarang ke bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu maksudnya ada 16, sistem bilangan yang berbasis 16. Kok bisa 16? Bisa. Kalau bilangan basis 16 kan dari 0 sampai 9 itu ada berapa angka yo? 0 sampai 9. Berapa? 10 ya, yang benar bukan 9 ya. Ada 9 angka atau 9 digit. Nah, 10 nah, ada 10 digit. Nah, angka 10 digit itu ditambahkan di sini kan 16, berarti kurang 6. Tambahkan dengan huruf 6 huruf pertama pada abjad. Nulisnya dengan abjad besar, yaitu huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F. Jadi, bilangan heksadesimal terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah dengan 6 huruf pertama dalam abjad ditulis dengan huruf besar yaitu A, B, C, D, E, F. Gunanya apa? Kegunaannya adalah untuk tampilan sebuah nilai alamat memori atau pemrograman komputer. Ini dalam heksadesimal seperti itu. Jadi kalau kita buat tabelnya di dalam desimal itu di dalam heksadesimal angka 1 ya angka 1, angka 2 angka 2. Kalau ada A, dia berarti bernilai desimalnya 10. Kalau B bernilai 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Itu nilainya seperti itu. Kalau 0, 0 ya 0 ya. Coba artinya apa? Ini ada bilangan heksadesimal 2C7 dan 1A54. Ini artinya apa? 2C7. Kalau tadi pada bilangan basis kalikan dengan basisnya dipangkatkan dari sebelah kanan itu pangkat 0 naik ke sebelah kiri kan ya. Di sini 2C7 itu ada 3 digit kan, 3 angka. Berarti nanti dikalikan dengan 16. Kalikan dengan 16 pangkat dari 0 sebelah kanan. Sebelah kanan itu bilangan 2 apa 7? 7 ya. Jadi kita tuliskan 2C7 itu 2 dikalikan 16 pangkat 2 ditambah 12 kalikan 16 pangkat 1 dikali tambah 7 kali 16 pangkat 0 ya. Sebelah kanannya 0 ya. Dari kanan dulu 16 pangkat 0 naik ke kiri 16 pangkat 1 naik ke kiri 16 pangkat 2. Lalu pengalinya disesuaikan dengan bilangannya. Sebelah kanan itu 7 berarti yang pangkat 0 itu dikalikan 7
Yang pangkat 1 di tengah itu C ya, C. C itu berapa C? Coba lihat di tabel itu. C-nya adalah 12. Maka yang dikalikan adalah C itu 12. Ganti bilangan 12 kali 16 pangkat 1. Terus sebelah kirinya 2, sebelah paling kiri itu dikalikan 16 pangkat 2. Kalau 1A 54 berarti pangkat 16 tertingginya berapa yo? 3, betul sekali. Karena di sini ada 4 digit, maka pangkat tertingginya 3, 16 pangkat 3. Jadi 1 dikalikan 16 pangkat 3 ditambah A. A itu berapa A? 10 ya. A 10 berarti 10 dikalikan 16 pangkat 3. Kalau ke kanan turun ya. Pangkat 2. Ditambah 5 kalikan 16 pangkat 1. Ditambah 4 kali 16 pangkat 0. Nah, itu arti dari 1A54. Jadi 1 kalikan 16 pangkat 3 ditambah 10 kalikan 16 pangkat 2 ditambahkan 5 kali 16 pangkat 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 0. Wah, kok bilangannya besar-besar ya? Ya, kita bisa lihat di tabel itu nilai-nilai dari 16 pangkat 0. Kalau suatu bilangan pangkat 0 nilainya 1, ingat ya. Terus 16 pangkat 1, 16. 16 pangkat 2, 256. 16 pangkat 3, 4096. 16 pangkat 4, 6000. 65.536 dan sampai seterusnya itu. Ini kita bisa digunakan untuk menghitung, untuk mempermudah hitungan di dalam bilangan heksadesimal. Oke, sekarang soal yang sama ya. Kalau tadi biner ke desimal, bagaimana kalau merubah heksadesimal ke desimal? Bilangannya 2C5. Maaf, 2C7. 2C7 secara definisi tadi sudah kita pahami ya, yaitu 2 kali 16 pangkat 2 ditambah 16 kalikan 16 pangkat 1 ditambahkan 7 kali 16 pangkat 0. Oke, kita masukkan di tabel, dari tabel di atas itu 16 kuadrat itu kan 100, 256. 16 pangkat 1, 16. 16 pangkat 0, 1. Jadi kita kalikan aja 2 kalikan 556 ditambah 12 kalikan 16 ditambah 7 kali 1. 2 kali 500, 256 itu 512. 12 kalikan 16, 192. 7 kali 1, 7. Oke, kalau kita jumlahkan jadinya 711. Jadi 2C7 pada heksadesimal itu setara dengan 711 desimal atau basis 10. Untuk yang berikutnya, untuk 1A54. Nah, kita ketahui tadi definisinya ya. 1 kalikan 16 pangkat 3, A-nya itu mana A-nya? Lihat tabel. A itu setara dengan angka 10, maka kalikan 10. 10 kalikan 16 pangkat 2, ditambah 5 kalikan 16 pangkat 1, ditambah 4 kali 16 pangkat 0. Kita hitung satu-satu, itu di tabel sudah ada, 16 pangkat 3 sudah ada, 16 pangkat 2 juga sudah ada, 16 pangkat 1 ada, 16 pangkat 0 juga ada. Kita tinggal menghitungnya. Wah, jadinya 4096 tambah 2560 tambah 80 tambah 4. Hasilnya berapa? 6740. Ini di dalam basis 10. Adakah yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan bisa di chat ya. Kebalikannya, kalau tadi heksadesimal ke desimal, sekarang dari desimal ke heksadesimal bagaimana? Kalau desimal ke biner tadi dibagi 2. Kalau ke heksadesimal, dari desimal ke heksadesimal maka dibagi dengan 16. Betul sekali, dibagi 16. Jadi pertama 43 dibagi 16, 2 kan? 2 kali 16 32. 32 berarti 43 dikurangi 32 hasilnya 11. Oh, sisanya 11. Kita ingat kembali pada bilangan heksadesimal. 11 kan tidak ada kan, bilangan maksimal kan saya 9 ya. 11 itu disimbolkan dalam heksadesimal itu B. Berarti sebelah itu setara dengan B. Oke, kita lanjutkan. Hasilnya tadi dibagi 16 nilainya 2. Berarti kita 2-nya dibagi 16. Bisa nggak? Tidak, 0 ya. Sisanya 2. Oke, bagaimana heksadesimalnya? Kita tulis dari bawah tadi ya. Ingat sama aturannya seperti di bilangan biner. Tulis dulu yang di bawah dulu ke atas. 2, 11. Nah, 11 kan tidak ada. 11-nya ganti dengan B. Jadi 43 desimal itu sama saja 2B pada heksadesimal. Lalu bagaimana untuk bilangan 1200? Coba kerjakan dulu.
Setelah itu nanti kita cocokkan. Oke, kita cocokkan ya. Nah, dibagi 16 dulu ya. Dibagi 16 hasilnya 75. 75 kali 16 1200. Oh, sisanya 0. 75 dibagi 16 hasilnya 4. 4 kali 16 64. 60 75 dikurangi 64. Oh, sisa 11. 11 itu setara dengan apa? V. Oke, dilihat di tabel ada ya, V ya. Lanjutnya 4 dibagi 16 0. Oke, sisa berapa? Sisa 4. Sehingga nilai dari 1200 pada desimal kalau kita konversi ke heksadesimal menjadi dari bawah 4B016. 4B0. 4B0. Nolnya dibuang boleh nggak? Boleh. Oh, tidak boleh ya. Kalau nolnya 4B saja bagaimana? Hasilnya tentunya bilangannya bukan 1200 karena banyak energi itu terpengaruh menjadi pengali di bilangan heksadesimalnya gitu kan. Ya, tidak boleh dihilangkan. Lanjutnya, kita lintas ya. Diketahui heksadesimal, rubah ke biner bagaimana caranya? Langkahnya itu heksadesimal ke desimal dulu, baru desimal ke biner. Jadi ada dua langkah ya untuk merubah ketika heksadesimal ke biner. Pertama, heksadesimal dirubah ke desimal. Berarti kita hitung secara definisinya. Contohnya, C2 definisinya apa? C itu mewakili angka apa? Di heksadesimal 12 kan? Berarti 12 kali 16 pangkat 1 ditambah 2 kali 16 pangkat 0. Jadi sebelah kanan itu dipangkatkan 16 pangkat terendah yaitu 0. 16 pangkat 0. 12 kalikan 16 pangkat 1 16. 16 pangkat 0 1 2 kali 1. 12 kali 16 192. 2 kali 1 2. Oke, hasilnya jadinya adalah untuk C2 heksadesimal menjadi basis 10 yaitu 194. Nah, dari sini kita simpulkan untuk C2 basis 16 itu sama dengan 194 basis 10. Kita rubah ke desimalnya. Nah, kita rubah maaf. Dari desimal tersebut kita rubah ke biner sekarang. Coba ke biner. 194 kalau biner dibagi 2. Dibagi 2 97 sisanya 0. 97 dibagi 2 48 sisa 1. 48 dibagi 2 24 sisa 0. 24 dibagi 2 12 sisa 0. 12 dibagi 2 6 sisa 0. 6 dibagi 2 3 sisa 0. 3 bagi 2 1 sisa 1. 1 dibagi 2 0 sisa 1. Oke, nulisnya dari bawah ya, lagi kembali ya. Jadi 194 pada desimal itu setara dengan 11000010 basis 2 atau biner. Maka kita simpulkan C2 pada heksadesimal itu sama saja dengan 11000010 binernya. Sekarang dibalik, biner ke heksadesimal. Langkahnya ada dua juga ya. Dibuat ke desimal, baru ke heksadesimal. Jadi biner dulu ke desimal. Bagaimana biner ke desimal? Sesuai definisinya. Contoh bilangannya adalah 11101 basis 2 biner atau basis 2 dirubah ke desimal. Nah, didefinisikan dulu. Sebelah kanan itu pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 0, ke kiri pangkatnya naik 1 1. Oke, tinggal pengalinya dilihat di bilangan tersebut. 1 yang depan kalikan 2 pangkat 4, 1 kanannya kalikan 2 pangkat 3, 1 kanannya lagi kalikan 2 pangkat 2, 0, terus 0, kanannya kan bilang 0, 0 kalikan 2 pangkat 1, kanan 0 itu angka 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kita tahu 1 ya, terus 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. 1 kali 16, 16, 1 kali 8, 8, 1 kali 4, 4, 0 kali 2, 0, 1 kali 1, 1. Oke, 16 tambah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1, 29. Ini basis 10. Di dalam basis 10 kita rubah ke heksadesimal. Oke, dirubah ke heksadesimal dibagi dengan 16. Bagi 16. 19 dibagi 16, 1, sisanya 3. 1 dibagi 16, 0, sisanya 1. Jadi pada basis desimal 29 desimal itu sama saja 1, 3 pada basis
16. Bisa disimpulkan, untuk 11101 biner dirubah menjadi heksadesimal menjadi 13. Memahami, Anda bisa menggali menjawab pertanyaan berikut. Jelaskan perbedaan bilangan biner dan bilangan heksadesimal. 2. Konversikan bilangan biner 1 ke bilangan desimal. 3. Konversikan bilangan desimal ini ke bilangan biner. 4. Konversikan bilangan heksadesimal 2, 3, 4, dan 2E21 ke bilangan desimal. Yang 5. Konversikan bilangan desimal ke heksadesimal. 6. Konversikan biner ke heksadesimal. 7. Konversikan heksadesimal ke biner. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.